Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin? Ya, sangat senang kita pada malam hari ini boleh masuk dalam ibadah perayaan Natal. Dan juga Bapak Ibu, undangan hamba-hamba Tuhan dari GKRI yang bisa hadir. Dan beberapa rekan kita tidak bisa hadir karena ada kendala, ada pelayanan dan juga ada kondisi kesehatan. Dan kita terus tetap bersukacita. Demikian juga jemaat kita bersukacita. Ya, bagaimana kita bergumul untuk dapat menikmati suasana yang indah pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini tema kita adalah fokus pada panggilan surgawi. Kita mau fokus dalam hidup ini, setiap langkah-langkah hidup kita sebagai pribadi yang sudah percaya Yesus haruslah mengalami perubahan, harus mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Dan ada satu yang kita tuju, yaitu panggilan surgawi. Memang kita bekerja secara dunia ini, ada di dalam dunia, kita masih hidup di dalam dunia, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan harus bermuara. Ya, apakah ini akan memuliakan Tuhan atau tidak? Apa yang akan kita pikirkan, kita katakan, kita perbuat, hendaklah kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ya, ada upah yang akan kita dapatkan daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada perayaan Natal adalah satu karya Allah yang akbar, yang luar biasa. Allah datang ke dunia jadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu, yang manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan Allah yang mencari dan menyelamatkan yang terhilang itu. Dan bagi mereka yang sudah diselamatkan, haruslah terjadi perubahan hidup. Rasul Paulus, salah seorang tokoh ya, yang tadinya dia menghambat pekerjaan Tuhan, menganiaya orang percaya, tetapi karena perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidupnya. Natal adalah perjumpaan kita dengan Yesus. Natal jangan hanya sekedar kita ya bersorak-sorai, bersukacita, tapi tanpa pengenalan akan Yesus, itu menjadi sia-sia. Yang terutama yang Tuhan mau adalah kita berjumpa dengan Dia, kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13, firman Tuhan. Ya, bisa dibantu? Filipi pasal 3 ayat 13. Ya, oke. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, Rasul Paulus bukan dalam keadaan bimbang, bukan dalam keadaan tidak yakin dengan keselamatannya. Ya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Loh, apa dia belum berjumpa Yesus? Sudah ditangkap oleh Yesus. Tetapi pola hidupnya seperti belum dia menangkap Yesus. Jadi seperti dia akan menangkap Yesus. Jadi ada satu perjuangan yang harus dilakukan, bukan untuk keselamatannya, tetapi mengisi keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Wah, ini suatu gaya hidup yang luar biasa. Dan kita perlu punya gaya hidup seperti ini. Amin. Ya, bukan kita seolah-olah sudah ditangkap Yesus atau kita tangkap Yesus belum, tapi seperti kita belum dan kita mau berjuang menangkap. Padahal sebenarnya kita sudah percaya Yesus. Jadi jangan ada pola hidup orang-orang yang percaya yang berkata, "Oh, saya percaya Yesus. Mati pasti masuk surga." Ya udah selesai. Mau bikin apa ya terserah. Mau melayani terserah, mau enggak juga enggak apa-apa. Mau bertobat terserah, mau tidak juga enggak apa-apa. Yang penting sudah percaya Yesus masuk surga.
Tidak seperti itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, ya, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di ayat 14, 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semua kita memiliki bagian ini. Amin. Ada yang akan saudara kerjakan, saya kerjakan, kita kerjakan bersama, yang bernilai kekekalan. Jadi kita sedang berlomba, ya, menjalani hidup ini untuk memperoleh hadiah. Memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Fokus pada panggilan surgawi. Ini sangat penting. Sebab banyak orang Kristen tidak fokus pada panggilan surgawi. Fokus hanya panggilan sana sini yang tak jelas. Fokus pada dunia. Fokus kepada kedagingan. Fokus kepada diri sendiri. Seberapa banyak orang fokus kepada Kristus? Seberapa banyak orang fokus kepada Allah, penyembahan kepada Allah? Tetapi ketika kita memperingati Natal, kita diingatkan kembali. Kita mau terus fokus pada Tuhan. Amin. Fokus kepada Allah. Fokus pada panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Ini tidak perlu kita ragu tentang hal itu. Ya, walaupun ada orang mulai membicarakan tanggalnya bukan tanggal 25 atau yang lain, ya, ada seorang tokoh ya meneliti dan menemukan betul tanggal 25 ya kelahiran itu. Tetapi yang mau kita lihat di sini adalah itu fakta sejarah. Dia ada, tempatnya ada, sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Jadi lahirnya Al-Masih, Allah datang ke dunia menjadi manusia. Itu yang kita rayakan pada malam hari ini. Itu yang kita peringati. Dan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, yang walaupun dalam rupa Allah, yang artinya dia adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus adalah Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, dia betul-betul Allah. Minggu lalu kita sudah lihat, ya, seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Yesus secara jasmani itu. Dia benar-benar Allah, tetapi perhatikan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, dia tidak harus tunjukkan seluruh kealahannya, keilahiannya itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu manusia sejati, Allah sejati. Dia Allah yang menjadi manusia. Amin. Kalau ada yang berita-berita yang aneh dan berkata, wah, Yesus itu manusia biasa saja, dia bukan Allah, bagaimana mungkin Allah beranak dan diperanakan? Itu tidak mungkin. Saudara jangan bimbang. Yesus adalah Allah. Amin. Coba katakan kiri kanan, Yesus adalah Allah. Dia ada bersama dengan kita. Nah, jadi waktu dia lahir di kandang domba yang hina itu, itulah wujud. Dia sendiri yang merendahkan dirinya supaya berjumpa dengan umat manusia, supaya menyelesaikan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, yaitu penyelesaian dosa. Manusia tidak dapat menyelesaikan dosanya sendiri. Itu sebabnya dia datang ke dunia. Natal itu betapa pentingnya itu, ya. Dan di ayat 8 berkata, sampai mati di kayu salib. Dia Allah, diperlakukan sedemikian rupa. Ya, karena kasihnya kepada manusia itu, supaya manusia itu tidak mati di dalam kefasikannya.
Kalau manusia itu mati dalam kefasikannya. Setuju? Coba lihat kiri kanan, ingatkan, pelan saja. Kalau nggak bertobat, mati masuk neraka. Sudah? Oke ya. Natal, ingat kalau nggak bertobat, mati masuk neraka. Jadi dengan lembut, sedikit kasih tahu kiri kanan. Bertobat saja. Ada amin? Ada amin? Masuk ke hati, masuk ke tulang-tulang, betul-betul mau bertobat. Haleluya. Puji Tuhan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Di ayat 9, saya belum tanya yang di atas, jangan-jangan yang di bawah aja amin, di atas belum. Yang di atas siap bertobat? Nggak ada suara. Amin? Itu karena dipaksa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 9 berkata begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tujuannya adalah supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi dia datang untuk menyelamatkan manusia, manusia yang percaya kepadanya akan menyembah dia. Saudara dan saya yang menyembah Yesus, oleh karena saudara dan saya percaya kepada dia. Jikalau saudara dan saya tidak percaya kepada dia, mustahil kita menyembah dia. Tidak akan mungkin. Kita akan mungkin mengolok-olok dia seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal dia. Tetapi karena saudara dan saya mengenal dia, maka kita pun menyembah dia. Kita bertekuk lutut di hadapannya. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan ayat 11 berkata, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, inilah Yesus Tuhan kita. Tuhan Kurios, yang berkuasa, ya, yang mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada itu. Dialah Tuhan, dialah juru selamat kita. Dia hidup. Perayaan Natal menyampaikan kabar baik, memberitakan kabar baik bahwa Allah datang ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ketika kita datang kepada Dia, percaya kepada Dia, menyembah Dia, kita memperoleh hidup yang kekal. Rasul Paulus, sebelumnya dia tidak percaya Yesus. Dia menganiaya orang percaya. Kira-kira model-modelnya seperti di negara kita saat ini, ada orang perayaan Natal dihalang. Mungkin itu, ya katakanlah itu Saulus lah itu ya. Nah, bisa saja nanti yang menghalangi itu jadi Paulus. Lama-lama dia jadi bertobat ya. Kalau dia berjumpa Yesus, ada amin. Jadi kita nggak boleh menaruh kebencian kepada mereka, tapi berdoa supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus setelah dia berjumpa dengan Yesus menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang mau kita lakukan? Ya, oleh karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan kita, atau apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru? Fokus pada panggilan surgawi. Yang pertama, kita harus melupakan pola hidup yang lama. Pola hidup lama harus kita tinggalkan. Pola hidup lama akan membawa kita kepada maut. Pola hidup lama yaitu manusia lama kita. Manusia yang belum bertobat itu. Manusia yang pikirannya kacau, kata-katanya kacau, rusak pikiran, rusak perbuatan, rusak perkataan, tidak mau menyembah Allah, tidak peduli dengan Tuhan, tidak mau beribadah. Ya, perbuatan jahat dilakukan. Nah, itu manusia lama. Gampang tersinggung, gampang sakit hati, itu manusia lama. Di sini tidak ada yang gampang tersinggung kan? Amin. Masih manusia lama. Amin. Oke, manusia baru. Nggak mudah sakit hati.
gampang mengampuni. Ada haleluya? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetangga sebelah menganiaya kita, lempar batu, lempar kotoran. Kita bilang apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu manusia baru. Tapi kalau manusia lama bagaimana? Mana samurai? Ambil. Itu di atas lemari. Ada samurai di atas lemari? Ya, ini ada satu kisah di salah satu sekolah teologi, ceritanya begini. Waktu kerja bakti, susah sekali cari sabit, parang, susah nyarinya. Nggak ada. Kita kerja bakti, mana parang nggak ada. Sabit nggak ada. Tapi ketika ada masalah, ada yang mau cari gara-gara, itu sabit keluar. Lo nggak tahu dari mana, parang keluar. Siapa yang berani? Ayo, hantam. Begitu. Berarti manusia lama kadang-kadang muncul juga. Betul Bapak Ibu, manusia lama itu kadang-kadang menggoda loh. Percaya? Saudara yakin menjaga hati, saudara tidak akan tersinggung. Yang di sebelah nanti cari gara-gara. Tersinggung juga. Rasul Paulus katakan lupakan. Ya, hidup lama itu hanya membawa kepada maut. Dulu dia bangga tentang itu. Dulu dia senang tentang itu. Nah, melupakan manusia lama kita, menanggalkan manusia lama kita, artinya kita harus berani mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan berani dengan radikal, meninggalkan dosa itu, kejahatan itu. Harus berani. Oke, saya tidak akan lakukan lagi perbuatan ini. Tadi saya asik dengan tipu-tipu, saya tidak mau lagi tentang itu. Tadi saya asik dengan korupsi. Tidak lagi. Saya asik dulu dengan bohong-bohong. Sekarang tidak lagi. Suami-suami yang dulu suka bohongin istri, tidak lagi. Ada amin suami-suami? Masih bohong. Istri-istri tidak bohongi suami lagi. Ada amin istri-istri? Saya mau lihat ada yang senyum gak sih? Berani ya, berani ngomong gak? Tapi jujur Bapak Ibu, kita digoda loh. Dan untuk itu kita harus berjuang. Itu maksudnya tidak otomatis saya percaya Yesus, langsung bersih total. Gak bisa. Kita harus berjuang. Kerjakanlah keselamatanmu, firman Tuhan katakan. Nah, lepaskan itu. Jadi jangan pernah ingat-ingat lagi kehidupan yang lama. Ada amin yang di atas? Amin ya. Kehidupan lama itu menggoda. Dulu gini, contohnya begini. Kami pernah melayani di Tabanan. Ada seorang anak muda, itu kalau gajian langsung habis gajinya. Ya karena, sorry ya tidak mengatakan di sini, itu kisah nyata loh, di Tabanan loh ini ya. Udah habis beli minuman. Dan dia yang jago, serius, dia tidak ada kawan-kawan yang bisa melawan dia, habis. Tetapi puji Tuhan kami berjumpa dan kami layani dia bertobat. Jadi putih jemaah, dia bertobat, dia tinggalkan itu semua. Tetapi itu tidak otomatis. Pernah dia berkata, Pak Pendeta, bagaimana ini? Saya kan anak-anak muda ini, kita kan kumpul begini. Dia bilang, udahlah menghargai satu seloki saja. Disorong, satu seloki saja, sudahlah, jangan sok jadi pendeta lah, satu seloki saja, kan nggak apa-apa Pak Pendeta menghargai teman. Oke, saya bilang, kamu alami sendiri bagaimana? Dan dia coba, ternyata Bapak Ibu, habis satu seloki, disorong lagi, satu seloki lagi, disorong lagi, dan akhirnya satu botol lebih, dan akhirnya, kita mabuk ya, Di sini anak-anak muda nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Kalau ada nggak apa-apa, yang penting adalah aku harus bertobat. Ada amin? Amin. Rasul Paulus itu sangat jahat saudara. Dia menghukum orang, membunuh orang, mencari orang, melempari orang, dan sangat jahat. Ya, menganiaya orang, percaya loh. Kok bisa bertobat? Jadi kalau hanya karena mabuk terlalu mudah sebenarnya kita untuk bertobat. Kalau kita mau. Jadi bertobat itu
Kalau kita mau ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kalau mau bisa. Tapi dia menggoda saudara. Saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, sudah berjuang hidup benar, digoda lagi. Ayo kita main judi lagi, ayo. Oke, kita judi online lagi, ayo. Oh, judi online tuh hentikan ya. Jangan. Oh, enggak mau. Oh, ini tipu sana tipu sini. Oh, enggak boleh. Dan perhatikan, jangan coba-coba untuk kembali kepada hidup lama. Itu perjuangan. Aku melupakan yang di belakangku. Apa saja hidup lama yang mau menggoda kita, memang kita harus berjuang. Kita bisa, karena Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Natal tidak hanya memperingati Yesus lahir ke dalam dunia, tapi sekaligus mengingatkan Dia ada di dalam hidup kita. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 3 ayat 7 berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, keuntungan manusia lama itu, kebanggaan, kesombongan itu, ya, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, rugi. Jadi tidak mau lagi hidup yang lama, sekarang mau lakukan hidup yang baru. Di ayat 8 berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Ini yang penting dalam perayaan Natal. Mampukah kita berkata, ya, pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku. Hari lepas hari kita lalui. Tahun ini Natal akan segera kita lewati, bahkan tahun 2024 kita lewati. Adakah kita punya pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi? Ya, lebih erat lagi kita bergaul dengan Dia, lebih karib lagi. Dan semestinya itulah harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan. Fokus kepada panggilan surgawi. Lupakan mulia daripada mulia, jauh lebih dahsyat, jauh lebih membahagiakan kita. Oleh karena Dialah, oleh karena Yesus, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Memang kita percaya Yesus, tetapi dalam mengelola hidup kita seperti kita belum dapat, dan kita berjuang terus. Dan itu harus kita lakukan. Waktu kita berjuang maju ke depan, yang di belakang mau mencoba menarik. Gambarannya sama seperti istrinya Lot. Malaikat itu berkata, ayo cepat, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Jangan menoleh ke belakang. Kalau kita sudah bertobat saja. Jangan kembali. Itu hanya akan menyusahkan. Mungkin ada godaan, naik pangkat, naik jabatan, harta, ya, ada tawaran-tawaran yang lain, dan berkata tidak. Mengikuti Yesus harga mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, fokus pada panggilan surgawi. Apa yang harus kita lakukan? Tadi melupakan yang di belakang, manusia lama kita, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tinggalkan, kita berjuang untuk itu. Dan yang kedua, mengenakan senantiasa, terus menerus. Bukan kadang-kadang saya beribadah, kadang-kadang saya berdoa, kadang-kadang saya ikut Tuhan, kadang-kadang ikut yang lain. Tidak. Tapi senantiasa mengenakan Dia, hidup di dalam Dia, mengenakan hidup yang baru. Hidup baru akan membawa kita ke surga. Hidup baru akan membawa kita kepada kemuliaan Allah. Hidup baru akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Ya, ini yang Paulus lakukan setelah berjumpa dengan Yesus. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Apa di hadapan kita? Panggilan surgawi tadi. Hidup yang benar. Jadi dulu hidup jauh dari Tuhan, setelah bertobat, hidup bersama dengan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Ada masalah, ada pergumulan, datang kepada Tuhan, berdoa. Ya, ketika kita diberkati pun hati-hati, jangan lupa kepada Tuhan. Ada amin? Coba, ini penting. Kadang-kadang kalau
Kalau orang sakit dengan orang yang baru dapat harta, berkat, sukses, gaji naik, biasanya orang yang sakit itu lebih banyak doanya. Betul ya? Kalau dapat berkat, dapat gaji, ada THR, ayo kita makan-makan di mana? Jalan-jalan di mana? Nggak ingat Tuhan. Tapi kalau sakit, Tuhan tolonglah saya. Itu. Jadi biasanya ya orang yang dengan sakit, menderita, susah itu panggil nama Tuhan. Itu sebabnya malam ini pun saya ingatkan, kalaupun saudara diberkati, jangan lupa Tuhan. Amin. Coba katakan kiri kanan, kalau diberkati, jangan lupa Tuhan. Kalau enggak dengar, halo? Karena begini, itu godaan, kita asik dengan berkat, tidak pemberi berkat. Susah. Tapi asik dengan sang pemberi berkat itu, mengarahkan ya kepada tujuan yang jelas, bukan hanya arah, bukan hanya lihat saja, bukan hanya saya tahu saya harus ke depan, tapi dikatakan berlari-lari kepada tujuan, berlari-lari, berjuang, berusaha. Ini waktunya saudara dan saya harus berjuang mengisi keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan perintah kepada saudara dan saya untuk mengerjakan sesuatu, melakukan yang baik, karena untuk itu kita dipanggil. Jadi lakukan yang baik, berjuang. Gak ada istilah lagi saya jemaat biasa, tapi kita semua adalah murid Kristus. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua orang-orang yang siap melayani Tuhan, siap dipakai oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Betapa dahsyatnya jika kita semua berlari-lari kepada tujuan, memperoleh hadiah panggilan surgawi itu. Siap untuk itu, amin. Di ayat 9 berkata begini, ya, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Hari lepas hari kita diubahkan oleh Tuhan. Kita ini dalam proses menuju kesempurnaan. Amin. Progres itu terus ada. Kita lihatlah, ada orang-orang yang dulu jahat banget, tetapi kok sekarang bisa jadi pelayan Tuhan. Sesuatu Tuhan kerjakan. Buat kita sekalian, Bapak Ibu, sesuatu akan Tuhan kerjakan karena kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihinya. Fokus pada panggilan surgawi. Ketika berita Natal itu datang, ada gembala-gembala yang fokus. Ada gembala-gembala tidak menyia-nyiakan waktu mereka dengar berita. Mereka pergi ke Bethlehem. Mereka pergi, dan setelah berjumpa dengan bayi itu, apa yang mereka lakukan? Menyembah. Fokus kita dalam hidup ini menyembah Dia, menyembah Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika orang-orang Majus mengetahui apa yang terjadi, dan mereka berjuang, mereka korbankan waktu mereka, korbankan tenaga mereka, korbankan pikiran perasaan mereka, korbankan harta mereka untuk datang kepada Yesus. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Menyembah Yesus. Fokus pada panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi yang sudah mengalami Natal? Tidak hanya merayakan Natal seperti ini, tapi mengalami Natal dalam hidup kita. Yesus ada di dalam kita, karena kita percaya kepadanya. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita orang-orang percaya. Maka pertama, mari lupakan pola hidup lama.
Jangan kasih kesempatan kepada manusia lama. Jangan kasih kesempatan, jangan kasih peluang. Tapi kita berkata tidak untuk manusia lama. Kedagingan, pesta pora, segala macam, tidak. Dan yang kedua, kita kenakan senantiasa hidup baru. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan.